Halo, kita ketemu lagi ya. Kali ini saya akan mempraktekkan atau mendemonstrasikan bagaimana kita bisa menggunakan lingkaran Moore untuk menentukan tegangan-tegangan utama atau principal stresses dan juga bidang utamanya, ya, termasuk juga tegangan geser yang terbesar. Demikian juga dengan bidang di mana tegangan geser itu terbesar. Nah, dalam video sebelumnya, ya, secara analitis kita ya, dengan kemarin kan kita bisa dapat ini sigma x aksen sama dengan persamaan dalam theta, ya, fungsi theta. Sigma x aksen sebagai fungsi dari theta. Nah, kita belajar di matematika misalnya, kalau saya punya satu fungsi x dan kepengen menentukan berapa besarnya fungsi ini, nilai ekstrim dari fungsi ini, maka yang kita lakukan adalah kita menentukan, ya, turunan pertama dari f terhadap x sama dengan 0. Nanti kita akan mendapatkan harga x yang akan memberikan nilai fx maksimum, ya. Kalau ini saya sebut x aksen, kita akan dapatkan x aksen ini yang kalau kita substitusi kembali ke persamaannya, kita akan mendapatkan nilai ekstrim dari fungsi tersebut. Nah, ketika kita lakukan ini kemarin, ya, ini yang kita dapat. Ini yang kita dapat. Nah, kita punya, saya sampaikan dalam video kemarin sebenarnya, ya, kalau kita menggunakan lingkaran Moore, ya, itu buah pikirannya Pak Otto Moore, ya, kita bisa menetapkan besarnya ini tegangan utama, principal stress, dan juga bidang, ya, bidang yang memberikan atau besarnya tegangan adalah sebesar tegangan utama ini, ya, theta P, dengan cara yang mudah tanpa harus katakanlah menghafalkan rumus ini. Oke, ini jalan yang akan kita tempuh, sebenarnya mudah sekali, ya. Nah, misalnya saya punya sebuah titik, ya, atau saya gambarkan gede, ya, dalam sebuah bujur sangkar seperti ini, ya. Bujur sangkar ini dua dimensi, jadi hanya x dan y misalnya. Nah, di bidang ini ada tegangan normal. Normal itu selalu tegak lurus penampang. Katakanlah ini sigma x. Di bidang yang ini tegangan normalnya sigma y, ya. Dan kemudian juga ada tau, ya. Katakanlah saya sebut tau xy di sini, ya. Dan mesti harus ada pasangannya dong supaya sigma momen 0, ya. Di sini juga pasti ada. Kalau di sini ada, pasti di sini harus ada. Kalau tidak, sigma momennya nggak 0, ya. Dan juga pedoman gampangnya, kalau ini seperti ini, pasangannya pasti akan kepala panah ketemu kepala panah. Supaya kalau ini couple momennya searah jarum jam, ini berlawanan jarum jam, sigmanya 0, ya. Dan bisa dibuktikan tau xy sama dengan tau yx, karena itu ditulis saja salah satu, tau xy. Oke, nah, sebelum saya masuk ke lingkaran Moore, oke, kita janjian dulu dengan nilai positif, ya, nilai positif. Kalau sigma bagaimana? Sigma positifnya adalah kalau tarik. Kalau tarik, ya, ini positif. Kalau tarik, positif. Nah, kalau tahu bagaimana? Sigma itu digunakan untuk tegangan normal. Simbolnya sigma. Kalau tau sebenarnya sama dengan bidang V atau diagram V. Diagram V positif seperti ini, ya, positif seperti ini. Kalau kita tinjau dari sebelah kiri,
ke atas positif. Kita tinjau dari sebelah kanan ke bawah positif. Ini adalah perjanjian tanda kita untuk V positif. Kita akan menggunakan perjanjian tanda yang sama. Ya, V positif kalau dari sebelah kiri ke atas, V positif kalau sebelah kanan ke bawah. Ini adalah nilai V positif kita. Ya, tau positif kita seperti ini. Tau positif ini, tau positif seperti yang arah. Nah, kalau ini ada tau, pasti di sini harus ada dong. Karena kalau enggak, ini aja momennya akibat ini. Sigma momen harus 0, berarti harus ada tau lagi di bidang ini. Kepala panah ketemu kepala panah. Ya, akhirnya sigma momen pasti 0. Nah, ini positifnya. Ya, positifnya tegangan sigma maupun tegangan geser. Nah, sekarang lingkaran Mohr. Mudah sekali. Lingkaran Mohr yang perlu dihafal. Ini kan agak rumit ya kalau mau menghafal. Lingkaran Mohr gampang. Yang perlu dihafal hanya koordinat 2 titik. Ya, koordinat 2 titik ini, titik A dan titik B. Koordinat titik A adalah plus sigma X plus tau X Y. Ya, tau X Y. Sedangkan P ini sigma Y ya minus tau X Y. Gampang toh? Ya. A koordinatnya sigma X sigma XY. B sigma Y minus tau, sorry, saya sebut sigma tadi, tau XY minus tau XY. Gampang yang harus dihafal. Ya. Nah, sigma X ini sigma X. Tau XY ini. Ya, minus tau XY. Tau sigma Y ini. Kalau ini disebut X, ini sungguhnya disebut Y. Nah, begitu kita tahu 2 titik ini, A dan B, gampang. Ya, oh, mesti digambarkan salib sumbu dulu. Yang datar horizontal ini disebut sigma. Positif di sebelah kanan, negatif di sebelah kiri. Negatif berarti tekan. Ya, ini tarik. Tau positif juga ke atas. Ini tau positif. Oke. Ya, ini sigma positif, ini tau positif. Nah, begitu dapat A, tinggal diplot dong. Tinggal diplot di sini. Katakanlah A-nya di sini. Ya, ini katakanlah sigma X. Ini sigma X. Ini tau XY. Nah, berarti ini titik A. Ya, titik B, sigma Y. Katakanlah sigma Y-nya lebih kecil. Di sini sigma Y. Nah, minus tau XY ininya berarti sama dong. Ya. Nah, ini. Ini minus tau XY berarti ini titik B. Ya, ketemu titik A dan titik B. What next? Tolong ikutin saya. Ya, berikutnya adalah A dan B dihubungkan. A dan B dihubungkan. Ketemulah titik. Ya, saya sebut katakanlah ini titik C. Ya, center dari ini akan menjadi center, menjadi pusat dari lingkaran. Dan lingkaran itu harus melewati A dan B. Pusat lingkaran di sini, di tempat garis yang menghubungkan A dan B tadi bertemu dengan sumbu sigma. Ini jadi pusat lingkaran. Ini lingkaran harus melalui A dan B. Kalau digambar, ya, kalau digambar, sorry mungkin lingkarannya tidak persis, bundar ini. Nah, katakanlah seperti ini. Anggap ini bundar, ya, lingkaran Mohr. Oke. Nah, dari sini kita bisa menentukan sigma yang maksimum yang mana. Ini sigma maksimumnya. Yang saya sebut sigma 1. Ini sigma terbesar kan di sini. Sigma
Yang terkecil yang mana? Ekstrim satunya lagi. Ini satu ekstrim, satunya ekstrim yang satu. Di sini saya sebut ini sigma 2. Ya, katakanlah ini titik O. Nah, sekarang saya kepengen menghitung berapa sih sigma 1? Berapa sigma 1? Nah, gampang. Sigma 1 itu sebenarnya adalah ini dong. OC ya ditambah ini. Nah, betul ya? Sigma 1 adalah OC ya. OC ditambah dengan ini. Ini adalah apa? Jarak dari titik pusat ke lingkarannya. Ini adalah radius jari-jari, betul ya? Ya, OC plus jari-jari. Nah, yuk kita hitung. Ya, kalau di sini sigma X, di sini sigma Y, tengah-tengahnya berapa? Ini kan tengah-tengah antara sigma X dan sigma Y. Ya, sekali lagi ini sigma X, ini sigma Y, ini tengah-tengahnya sigma X dan sigma Y. Berarti ini berapa OC? Ya, betul. OC adalah sigma X plus sigma Y dibagi 2. Ya, ini tengah-tengah antara sigma X dan sigma Y. Berarti sigma X plus sigma Y dibagi 2. Nah, sekarang saya pengen hitung ini. Ini adalah jari-jari, radius. Jari-jari mestinya sama dengan ini toh. Ya, sama dengan ini. Nah, ini berapa ini? Ini adalah tau XY. Sedangkan ini berapa ini? Ini adalah ini dibagi 2. Ya, jadi ini sigma X, ini sigma Y. Jadi yang ini apa ini? Ini adalah sigma X min sigma Y. Oke, berarti ini separohnya. Sigma X min sigma Y dibagi 2. Nah, jari-jarinya gimana? Jari-jari ya ini kuadrat ditambah ini kuadrat. Ya, diakarkan. Plus akar ini kuadrat adalah sigma X min sigma Y dibagi 2 kuadrat. Ini kuadrat adalah tau XY kuadrat. Nah, ini kita sudah dapat sigma 1. Sigma 1 adalah ini. Sigma X plus sigma Y dibagi 2 plus dalam akar sigma X min sigma Y dibagi 2 kuadrat plus tau XY kuadrat. Nah, ini kan sama dengan ini tuh. Betul nggak? Kalau ini positif. Ya, kalau mau cari nilai terbesar, ambil yang positif. Nah, oke, saya kepengen hitung sigma 2. Sigma 2 gimana sigma 2? Gampang. Sigma 2 adalah sebenarnya radius jari-jari dikurangi OC toh. Jari-jari dikurangi OC. Atau saya bilang OC dikurangi radius. Ya, karena OC-nya ke kanan positif, ya, ini ke kiri negatif. OC dikurangi radius. OC ini sigma X plus sigma Y dibagi 2 minus radius ini. Ya, sigma X min sigma Y dibagi 2 kuadrat plus tau XY kuadrat. Tapi ininya minus. Jadi sigma 2. Nah, ini kan sama dengan ini tuh, tetapi minus. Nah, pakai lingkaran Moore luar biasa mudah. Tidak ada yang perlu dihafal, ya. Yang perlu dihafal hanya koordinat titik A dan B. Nah, ini yang belum. Tangan 2 TKP. Ya. Nah, ini sebenarnya ini yang disebut 2 TKP. Ya, sudut ini disebut 2 TKP. Ya, tangen 2 TKP berapa? Tangen 2 TKP sama dengan sisi depan dibagi sisi yang samping. Jadi tau XY dibagi ini. Ini adalah sigma X min sigma Y dibagi 2. Nah, itu kan sama dengan ini.
Ya, lingkaran Moore luar biasa. Mudah. Ya, yang perlu dihafal sekali lagi hanya koordinat A dan B. Nah, jadi dengan mudah kita bisa menentukan apa saja sebenarnya dengan menggunakan lingkaran Moore. Ya, sigma 1 ini sigma terbesar. Ya, sigma 2 sigma negatif terbesar. Jadi ini nilai-nilai ekstrimnya. Ya, ini disebut tegangan utama, principal stress. Sigma 1, sigma 2, principal stress. Kalau kita mau lanjut sedikit lagi, tau maksimum yang mana? Tau maksimum. Nah, tentunya ini tau maksimum. Berapa ini tau maksimum? Tau maksimum sebesar jari-jari. Sebesar jari-jari sebesar ini tau maksimum. Tau maksimumnya plus jari-jari, tau minimumnya minus jari-jari. Ya, plus minus sigma X min sigma Y bagi 2 kuadrat plus tau XY kuadrat akar. Cek di PowerPoint berikutnya, tau XY maksimum jari-jari ini. Ya, yang minimum minus jari-jari. Minus jari-jari. Oke, saya akan berhenti di sini dulu. Saya akan lanjutkan ke kita akan diskusi satu contoh soal menggunakan lingkaran Moore yang powerful. Oke, thank you. Stay tuned. God bless you.